Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla wa malaikatuhu ala nabiyyil karim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil mujahidina sabirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang alhamdulillah pagi hari ini banyak sekali yang hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan hadirnya guru-guru kita menjadi sabab wasilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Wabil khusus guru kita mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Raji Marja, akhina mukarram wal muhtaram Kiai Haji Amar Hasan MA. Wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Ad-Dakwah, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin Ilyas, Adinda Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fajar Maulana, para asatidah yang lain yang mohon maaf saya tidak absen satu persatu namanya, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadal faqru an yakuna kufra. Pernah baca hadis ini, Pak? Pak ulas baru jam 4 lewat 2 jam semenit. Pamana udah payah bener ya. Ini hadis sebagian ulama katakan dhaif, tapi li fadhailil a'mal luar biasa, Pak. Kadal faqru an yakuna kufran. Kalau baca belum pernah, dengar mah pernah kali ya. Kapan? Baru ini, lumayan. Hadis ini amat masyhur, kata Nabi, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran bisa menjadikan orang kafir. Saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita coba kaitkan dengan momentum Maulidun Nabi, bukankah orang yang paling disayangi Nabi, kelompok masyarakat yang paling diperhatiin Nabi adalah orang fakir miskin, Pak? Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saking sayangnya tuh, perhatiannya pada orang miskin, orang fakir, Nabi doanya Allahumma ahyina miskinan. Nggak ada yang amin ini. Bahkan doanya Nabi Allahumma ahyina miskinan. Nah, awas yang amin. Udah tahu artinya belum? Itu udah amin aja. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin.
Nah, yang amin ya selalu banget. Gak apa-apa doanya Nabi itu Pak. Ini menunjukkan betapa Rasulullah amat perhatian kepada fakir miskin. Maka Nabi ingetin, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir fakir itu menjadikan orang jadi kafir Pak. Dan hari ini ternyata problem umat Islam itu terbesar hari ini gitu Pak. Ada orang mau berpolitik biasanya gara-gara urusan emang perut pertama. Dan biasanya yang paling gampang dijadiin komoditas politik emang miskin. Lagi musim kampanye nih, pokoknya partai kita membelain orang miskin. Lah emang musim begitu. Pokoknya orang miskin di mana-mana saya santunin. Janda-janda saya kawinin. Nah, bener itu Pak. Lalu caleg salah ngomong kali. Kenapa Nabi sebut kefakiran bisa menjadikan orang kafir Pak? Karena biasanya orang kalau lapar nggak fokus ngaji Pak. Bapak nih yang malam pagi ini hadir di S3G, tahu-tahu HP bunyi, bang beras habis. Kira-kira ngajinya khusyuk apa kagak? Apalagi ada tambahan lagi, anak yang paling tua ngomong, bang bontot bengek, pengen pulang buru-buru nggak kita? Pulang buru-buru itu kalimat-kalimat terbaik dari guru hilang. Maka sesungguhnya hari ini yang paling dibutuhkan bukan cuma dakwatul maqal, tapi lebih dari itu adalah dakwatul hal. Apakah berdakwah dengan lisan bukan baik? Baik. Apakah dakwah dengan lisan tidak efektif? Lumayan. Tapi ternyata ad-dakwah bil hal afdalu minad dakwah bil maqal. Action lebih baik daripada cuman ngomong doang. Bener apa kagak? Maka suka disinggung kita tuh NATO, tahu NATO? No action, talk only. Do you understand? Udah Inggris saja. Bahasa not action. Kita ini kebanyakan teori Pak. Kebanyakan ngomong riba haram. Orang miskin kita wajib santunin. Yang kagak mikirin orang miskin tempatnya di neraka. Boleh ngomong tapi solusinya endile. Padahal Islam punya solusi Pak. Cuman ironisnya kita nggak pakai itu. Kemiskinan merajalela di mana-mana. Akhirnya bikin orang nggak takut berbuat maksiat, betul? Gara-gara perut lapar, orang nggak takut makan duit riba, betul? Hasil survei terakhir, orang yang pinjem online, pinjol. Jangan-jangan kalau nanti sekjen pulang mereksa HP anggota S3G, lo itu ada pinjol semua. Bener apa kagak Pak? Gak usah saya yang mereksa, gak usah. Ini real Pak. Ternyata orang pinjaman online itu karena memang lebih gampang. Minjem kita dari tiduran 2 menit cair. Iseng-iseng minjem sama ketua DKM. Dapat apa kagak? Dapat apa kagak? Oh ada yang ngomong dapat ngelandain. Saya kemarin sepakat Pak, ada status di Facebook. Para ketua DKM itu duit amal masjid, sodakohnya, zakatnya, infaknya jangan cuma dilaporin doang. Itu saudara kita yang mau usaha pinjemin. Orang yang lagi gak punya duit bayar utang pinjemin. Nyanggup. Kalau DKM diem aja. Ini saya kasih bocorannya Pak. Ketika saya tanya DKM memang apa sih itu perasaan, kan sih ngetes doang ini. Punya duit apa kagak? Ya jangan bilang-bilang. Pengumuman sih jangan ditanya, emang ada duitnya.
Alhamdulillah kas masjid anu yang ketua DKM-nya anu ada 50 juta rupiah. Lah jamaah girang Pak. Pengeluaran buat khotib 40.000 lemes. Lekas 50 juta pemasukannya. Buat khotib 40.000. Kudunya nih pemasukan 20 juta rupiah saldo. Pengeluaran buat khotib 2,5 juta. Yes. Itu khotib saya yakin Pak khutbahnya kagak bakal 10 menit. 7 menit. Karena dia pikir sama aja dengan 7 menit kalian. Ternyata kita nggak punya solusi Pak. Padahal secara tekstual Islam kasih solusi. Bukankah Allah celak tuh orang-orang yang sholat tapi nggak mikirin orang miskin? Bukankah Allah celak orang yang nggak peduli anak yatim sebagai orang-orang yang mendustakan agama? Jangan ditanya ayatnya apal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil. Ayatnya apa? Allah celah orang-orang yang ngaku beragama tapi ada orang yang minjem ribawi, kita nggak punya solusi. Sekarang kan yang rame pinjol sama bangke. Iya bangke. Mana bengong banget bangke. Keliling. Tapi solusinya nggak ada. Padahal Islam kasih solusi. Kenapa saya katakan boleh diambil dari uang zakat? Dalilnya di At-Taubah 60 Pak. Takut saya salah, buka lagi ayatnya. Di surah At-Taubah ayat sewidak ayat 60 ada kalimat di sana al-ghorimin. Itu kenapa al-ghorimin kita loncatin mulu? Fakir dikasih, miskin dikasih, amil apalagi paling dulu. Malah kadang-kadang ada disuruh jadi amil juga SK, dari mana tahu? Jadi ambilnya sendiri. Giliran kagak dibagi marah. Malah ada ustaz mobilnya baru gak dikasih duit beras fitrah ngamuk. Loh, beras fitrah kemana? Lah kan ustaz baru punya mobil, gua ada dalilnya dapat zakat. Dalilnya mana? Fisabilillah. Lah fisabilillah bukan aku ustaz, itu ada emang. Fisabilillah sih. Kalau al-ghorimin udah jelas Pak. Ghorimin itu orang yang punya utang nggak nyanggup bayar, boleh dibayarin sama duit zakat. Dan hari ini duit zakatnya, duit infaknya, duit sodakohnya ada di kas masjid. Cuma namanya doang. Kasnya mah ada, pengumumannya duitnya mah itu ngaku udah. Ya duitnya kepake sama Haji Anu dipakai 2 juta, sama bendahara mana habis ngawinin kurang dipakai lagi, dibayar mau kapan. Mudah-mudahan kita doain tuh pengurus masjid duitnya banyak, biar kas masjid bisa dibagiin warga sekitar, biar jangan nyampe kadal fakru an yakuna kufro. Jangan sampai gara-gara perut lapar bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini memang memanfaatkan itu Pak. Ini gara-gara orang yang perlu duit, akhirnya kita berpolitik uang. Yang bagi duit wani piro dipilih. Apalagi terserangan fajar atau serangan malam. Yang benar-benar istiqomah maka kagak dilirik. Padahal saudara kita sendiri yang mau nyalek, Pak, aneh kita ini Pak. Umat Islam kudu berpolitik, ada saudara kita yang berpolitik, dukung. Nah ini mah yang dukung wani biro, lumayan ngasih duit cepet kenyang, rugi 5 tahun. Makanya nyom hati-hati dengan hadis ini, ngingetin kita bahwa umat Islam harusnya bukan cuma sekedar teoritis semata,
tapi prakteknya, solusinya, insya Allah kalau kita betul-betul mengamalkan ini, sama artinya kita memikirkan sebagaimana apa yang dipikirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah kita hadir senantiasa istiqomah di PS3G. Yang masih pada punya utang, mudah-mudahan pulang dari sini utangnya lunas. Kenceng amat aminnya ya. Berarti utangnya banyak bener. Ibu-ibu saya doain mudah-mudahan pulang dari FS3G insya Allah Allah gampangin urusannya. Yang masih pada punya utang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Ada terakhir saya kasih doa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia dapat amalan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya ternyata sering kita baca, Pak. Mulanya Sayyidina Ali melihat ada sahabat di masjid lagi melongo aja. Ditanya, "Ngapa lu melongo mulu? Utang saya seleher, Pak." Ya sahabat. Oh, udah kata seleher semana, Pak? Udah banyak udah. Baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwa. Segitu doang doanya, Pak. Apa guru doang yang hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan bisa kita amalin. Kalau utangnya udah pada lunas, insya Allah transfer ke FS3G lebih rajin lagi. Kagak mungkin bukaan gocap tercepet lagi 200 juta. Kalau perlu saya berharap mudah-mudahan setiap minggu ada donatur tetap 10 juta setiap hari Ahad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa dibawa pulang, kita pikirkan bersama untuk mengentaskan kemiskinan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.